Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Andrianto. Oke, di video ini saya akan tunjukin tips and trick di iPad ya, ataupun di tools automation lainnya. Nah, di video kali ini saya akan share ke teman-teman cara untuk mengekstrak data di sebuah zip file nantinya. Nah, coba saya langsung share screen saja ya. Ini tips cepat saja. Oke, contohnya, saya di sini ada sebuah file. Ada sebuah contoh ya, contoh .zip yang pengen saya ekstrak, yang pengen saya buka di dalam sebuah file. Oke, kemudian kalau misalnya teman-teman di iPad, nanti tinggal cari aja sebuah activity, zip, di sini ada compress dan ada ekstrak atau unzip sebuah file. Nah, sini tinggal dibuka saja. Nah, tinggal dicari saja nih file yang pengen kita ekstrak ya. Oke, kita tinggal copy path aja. Ini karena untuk contoh ya, jadi kita copy secara hardcode saja. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin dia secara mencari filenya dan lain-lain, ini harus dijadiin seperti variable ya. Nah, destination folder ini adalah di mana destinasi folder kita. Kita ingin dia ekstrak datanya itu di mana sih? Nah, jadi kita bisa menggunakan ini ya. Kita kayak copy file path dari tujuan folder kita. Terus kita taruhin di sini. Tujuan folder. Nah, di sini ada extract to a dedicated folder ya. Nah, nanti kita coba lihat bedanya apa kalau dicentang dan tidak dicentang. Oke, kalau misalnya ini kita jalanin. Nah, bisa kita buka dan kita buka tujuan folder kita ya. Nah, sini akan ada folder contoh. Oke. Nah, sekarang kita coba. Jangan dicentang ini, kita jalanin. Dan kita buka ke sini. Ini yang tadi yang pertama ya. Dan ini yang dijalanin kedua kali. Oke, dapat bedanya? Nah, jadi, ketika kita extract to dedicated folder, si robot akan secara otomatis membuatkan kita sebuah folder baru nanti. Sebuah folder yang untuk menyimpan si contoh .zip ini. Kalau misalnya ini example, nah berarti sini nantinya akan jadi example nanti. Nama foldernya gitu. Dia akan membuat sebuah folder baru yang menyimpan semua file dari si ekstrak kita. Nah, bedanya kalau misalnya kita kira centang di sini, dia akan taruh semua file unzip-nya itu di dalam foldernya langsung tanpa membuat folder baru lagi. Nah, itu ya beda utamanya. Nah, jadi dua itu bisa teman-teman gunakan ya tergantung kebutuhan juga biasanya. Mau yang pengen gimana, lebih lagi sesuai dengan kebutuhan dari robot. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan juga nih. Tapi gimana? Saya pengen mengambil dia yang file atau saya pengen save di lokasi dinamis. Saya nggak cuma di file yang langsung tujuan folder doang gitu. Ataupun di tujuan folder tuh saya pengen dia pisahin. Di sini coba saya kasih contoh. Kita ingin dia save di folder baru sesuai dengan urutan tanggal ya. Tanggal, bulan, dan lain-lain gitu. Nah, jadi hal yang bisa teman-teman pernah lakuin ini adalah kita modifikasi di lokasi ya, destination folder kita. Sini kita garis miring ya, dan kita tambah kalau misalnya kita ingin ngambil hari ini, tanggal, bulan, tahun. Nah, jangan lupa ini adalah menggunakan today. Today.toString dalam kurung petik 2. Ini formatnya ya, biar lebih rapi mungkin kita bisa pakai YYY, yaitu bulan, salah bulan, tahun. Nah, setelah tahun berarti kita bulan, dan juga DD. Nah, juga pasti ada yang penasaran kenapa M-nya harus besar. Nah, M yang besar itu supaya M-nya ini menjadi pembeda dengan M yang minute. Kalau di dalam tanggal dan waktu,
ini kita akan ada 2M nanti. M kecil itu adalah untuk menit, M besar itu berhubungan dengan tanggal. Kalau di iPad ya khususnya, karena dia menggunakan .NET, jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi ingat, ini cukup penting ya teman-teman, kalau misalnya mau ambil bulan itu M besar format. Kalau M kecil itu adalah merujuk ke menit nanti. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi, kenapa kita pakai today? Terus ada lagi juga yang menggunakan now nantinya. Nah, bedanya today sama now, kalau today kita hanya mengambil tanggal saja. Cuma lengkap dengan tanggal, bulan, dan tahun, itu ambil today. Kalau misalnya kita ambil now, sekarang, now berarti dia ambil tanggal, bulan, tahun, dan juga waktu sekarang. Jadi ketika teman-teman mau manipulasi waktu dan lain, ambil waktu sekarang, itu lebih baik menggunakan now. Tapi di sini kita kasusnya cuma membutuhkan tanggal tahunnya doang, jadi kita menggunakan today. Pakai now bisa nggak? Bisa juga, nggak masalah. Karena setelah itu kita ada formatnya ini, kita formatting di sini. Jadi baik lagi sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Nah, oke, kita balik lagi ke case kita ya. Kita pengen dia save di folder yang berisi tanggal, tahun, dan bulan di sini. Oke, kita oke. Dan kalau misalnya kita jalanin, tapi secara bentar saja. Nah, di sini kebentuk folder baru ya, tanpa kita perbuat juga. Ini. Nah, ini adalah data terbaru kita. Coba kita detail saja di sini. Folder terbaru kita itu sekarang 2023 bulan 2 dan tanggal 19. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nah, ini simpelnya untuk ekstrak dan unzip di mana lokasi yang kita mau gitu. Nah, terus kemarin nggak salah teman-teman ada, saya lihat di komen ya, ada nanyain mengenai gimana ngambil data terbaru ya, nggak salah. Coba ya kita di sini. Data terbaru kita sini kan contohnya ada 2 data ya. Sini 23. Oke, coba kita sini. Date modified, kalau misalnya kita refresh berubah. Berubah ya. Nah, coba kita bikin satu zip file baru ya. Oke, tujuan folder. Oke, sekarang kita punya 2 zip file, dimana ada satu file yang lama dan ada satu file yang baru gitu. Oke, jadi kita file di sini. Nah, satu yang jangan dihapus ya. Jadi salah satu cara yang bisa teman-teman pakai, kalau misal mau ambil file terbaru ya, mungkin saran saya ini bisa kita menggunakan coba for each file dulu. Nah, tapi tergantung dulu nih, kalau misalnya teman-teman si tujuan atau si zip file kita itu di download dari web atau gimana nih kasusnya. Kalau misalnya ini di download dari web, yang pertama teman-teman bisa lakuin adalah save dia di pad yang teman-teman inginkan dulu. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi itu sebagai file terbaru kita. Itu cara pertama ya. Jadi kita nggak perlu perbandingan terhadap waktu lagi gitu. Jadi langsung ke destinasi folder kita tertentu tanpa harus kita mencari mungkin di download atau di mana gitu. Nah, saya sudah pernah membuat video itu mengenai itu. Nah, teman-teman mungkin bisa nonton juga, saya ada taruh linknya di atas ini ya nanti ya. Nah, kalau misalnya kasusnya bukan nih, berarti dari sekumpulan zip file teman-teman pengen mencari file terbaru yang di mana. Nah, teman-teman bisa menggunakan for each file ini salah satunya ya. Nah, kita di folder sini ya, di folder 26 zip file ini tinggal ditaruh padnya. Nah, order by ini baru kita main. Oke, nah berarti kita last updated date newest first.
Nah, kita pilih ini. Berarti terakhir diupdate berarti. Atau terakhir, kalau misalnya terakhir dibuat kan bisa jadi berbeda ya. Oke, kemudian order filter. Filter kita karena zip ya. Kita bintang zip ya. Bintang zip aja. Oke, kemudian kalau misalnya kita write line ya, write line kita current file dot string. Oke, kita coba ya. Ini kita disable dulu ya, karena belum dipakai. Coba kita jalanin dulu. Terus kita lihat output. Maka tuh ini terlalu lengkap nih, log activity nggak usah, kita jalanin lagi. Oke, kita lihat output. Maka kita akan dapat tujuan folder dan contoh zip di sini. Dengan tujuan foldernya tuh di posisi paling atas, yaitu file terbaru kita ya tadi. Walaupun posisi zipnya tuh dia di belakang. Nah, itu bisa kita lakukan. Kita pengen ngambil file yang paling awal gitu. Tapi gimana nih, pasti teman-teman tanya, kita cuma pengen ngambil file paling depan, paling pertama doang. Nah, kita bisa menggunakan langsung break. Tapi ya filenya tuh kita ketemu satu file yang paling atas, yang paling kita mau, bisa kita break langsung. Ya udah, kita langsung debug aja. Nah, makanya dia akan membalikkan cuma sih tujuan folder kita itu doang gitu. Nah, itu ya. Terus kalau misalnya kita kombinasikan dengan yang tadi, oke, kita enable lagi. Kita file to extract, berarti kita pakai variable current file ke string. Oke. Nah, current file to string, dan kita pengen dia menjadi yang to string sama ya. Tujuan folder, coba tujuan folder kita bersihin dulu ya, supaya nggak terlalu banyak. Oke, kita buka di sini dan kita jalanin. Maka dia akan mengekstrak dari file paling awal kita atau file terbaru kita ya. Di sini kita buka sini. Nah, maka sini akan dapat tujuan, dan sini adalah hasil ekstrak. Jadi gitu ya. Ini merupakan salah satu cara gimana teman-teman bisa untuk mengambil file terbarunya. Salah satu ya. Mungkin masih banyak cara-cara lain di luar sana. Kalau misalnya teman-teman tidak begitu familiar dengan bagian codingannya dan lain-lain, bisa menggunakan for each file, kemudian kita order dengan terbaru, dan kita ketika satu file doang, nah kita langsung break gitu. Ataupun teman-teman kalau misalnya sumber zipnya ini merupakan hasil download dari sebuah web, alangkah baiknya langsung simpan ke tujuan yang kita mau. Habis itu dari namanya, lokasinya itu adalah simpan dulu namanya, dan kita langsung unzip file tersebut gitu di posisi yang kita mau. Nah, jadi itu ya. Atau teman-teman juga bisa seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, tips singkat saja untuk berhubungan zip file dan ngambil dengan file terbarunya. Kalau misalnya yang pengen ditanyakan, jangan lupa komen di bawah, jangan segan. Kalau misalnya ada yang penasaran apalagi juga boleh komen di bawah. Kalau misalnya subscribe juga boleh banget ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan info terupdate mengenai gimana cara menggunakan UEFF ini. Oke, segitu saja teman-teman. Kalau misalnya ada apa-apa, boleh kita connect aja di LinkedIn maupun boleh tanya langsung ya. Sekian dari video saya, sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya.